Adik-adik, kita ketemu lagi ya. Nah, adik-adik mungkin sekarang sudah ada yang sedang melakukan liburan sekolah dan mungkin ada juga adik-adik yang masih mengikuti ujian sekolah. Nah, buat adik-adik yang masih mengikuti ujian sekolah, yang rajin ya belajarnya meskipun kalian belajar dan ujiannya online di rumah. Dan buat adik-adik yang sudah liburan, nikmatilah waktu liburan kalian bersama dengan keluarga tersayang. Nah, hari ini kita akan melakukan kebaktian sekolah minggu. Adik-adik sudah siap ya? Sekarang kita sebelum memulai kebaktian sekolah minggu, kita akan berdoa dulu. Adik-adik akan ikutin Losekiko berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin Losekiko ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini saya akan kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong saya supaya saya bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu dengan lagu Halo, Hello, Hola. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan gerakannya juga ya. Adik-adik ikutin di rumah. Yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jadi adik-adik, dari lagu yang kita nyanyikan barusan, sadarilah bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan kita senang, sedih, susah, dan suka. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Sekarang saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, sikap hati, sikap diri kita, dan pikiran kita harus benar. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu pujian dan berdoa. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri, jangan lemes, dan ikutin gerakannya Losenovi ya. Kita akan nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
berbuah, 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 oh 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 oh. Berbuah, 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 oh 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 oh. Jadi adik-adik, firman Tuhan akan selalu berada di dalam hati kita dan di setiap langkah kehidupan kita kalau kita mau membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk sekarang kita mau berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sekarang kita berdoa dulu ya. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin Losekiko dalam hati aja ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk memberikan pengertian dan konsentrasi kepada saya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini Losekiko akan sharing ke kalian tentang bagaimana sih caranya kita semua bisa mengasihi kakek dan nenek. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar juga tuh mengenai mengasihi keluarga di dalam Tuhan. Sekarang hari ini kita sama-sama akan mempelajari beberapa cara supaya kita bisa mengasihi kakek dan nenek kita. Sebelumnya, Losekiko mau tanya, adik-adik semuanya tahu kan kakek nenek itu siapa? Siapa yang di sekolahnya udah belajar mengenai silsilah keluarga? Atau mungkin sama papa mama sudah diajarkan mengenai silsilah keluarga. Nah, supaya gampang adik-adik mengerti, Losekiko akan menunjukkan tentang gambar pohon keluarga. Nah, di sebelah sini sudah ada ya gambar pohon keluarga. Di gambar pohon keluarga ini ada gambarnya keluarga dari papa dan keluarga dari mama, serta ada kita yang paling bawah. Losekiko akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Jadi yang paling bawah itu adalah kita adik-adik. Kita itu adalah anak. Nah, yang ada gambar laki-laki dan perempuan di atas kita itu adalah papa dan mama kita. Nah, yang ada di atas, paling atas itu ada 4 orang ya. Ada yang 2 di atasnya papa dan ada 2 yang di atasnya mama. Nah, 2 yang di atasnya papa itu adalah orang tuanya papa. Dan 2 orang yang di atasnya mama itu adalah orang tuanya mama. 4 orang itulah yang kita sebut sebagai kakek dan nenek kita. Jadi kita semua punya 2 kakek dan 2 nenek. Biasanya kalian ataupun Lause manggil kakek itu dengan sebutan opa atau kungkung. Mungkin ada sebutan yang lain juga ya adik-adik. Ataupun kalau nenek biasanya dibilangnya dengan oma atau popo. Gitu adik-adik. Sekarang adik-adik ngerti ya artinya kakek dan nenek itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi sama-sama sharing, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Udah disiapin belum Alkitabnya? Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat 19 ayat 32. Dipersiapkan dulu ya Alkitabnya adik-adik.
Kita akan membaca bersama-sama. Oke, adik-adik sudah membuka Alkitabnya ya. Kita akan membaca bersama-sama, meskipun ayatnya akan disediakan di layar ini juga dalam YouTube, tetapi adik-adik juga harus membaca Alkitab di rumah masing-masing dengan orang tua kalian ya. Nah, Lause akan beri aba-aba, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, adik-adik, beberapa alasan yang mendasari bahwa kita semua harus mengasihi dan menghormati kakek serta nenek kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena Alkitab sudah mengajarkan kepada kita semua untuk menghormati dan mengasihi kakek nenek. Yang kedua, alasannya adalah karena kakek dan nenek adalah orang tua dari papa mama kita, dan kakek nenek sudah membesarkan, merawat kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah karena kakek nenek pun sudah mengasihi kita sebagai cucu mereka, sehingga kita juga harus mengasihi kakek dan nenek kita. Lause Kiko akan memberikan beberapa contoh untuk alasan-alasan yang sudah Lause Kiko jelaskan ini ya adik-adik. Jadi yang pertama, tadi Lause Kiko bilang kan apa? Karena Alkitab sudah mengajarkan kepada kita semua untuk mengasihi dan menghormati kakek nenek. Sebagai contoh, yang pertama, adik-adik ingat nggak dengan Maria dan Yusuf? Jadi, waktu Maria setelah melahirkan bayi Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf membawa Tuhan Yesus yang masih bayi waktu itu ke dalam bait Allah. Nah, ketika di bait Allah, mereka pun bertemu dengan kakek Simeon yang sudah tua dan juga nenek Hana yang sudah lanjut usia. Ketika nenek Hana juga mengetahui bahwa ternyata bayi Yesus Sang Juru Selamat dunia telah lahir, dia pun senang sekali. Dia mengabarkan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dia pun memuliakan nama Tuhan karena dia begitu bersukacita. Jadi saat itu Yusuf dan Maria memberikan kesempatan kepada kakek Simeon untuk menggendong, mendoakan, dan memberkati bayi Yesus. Saat itu pun Yusuf dan Maria sudah melakukan yang baik bagi kakek nenek, sekalipun kakek dan nenek itu bukanlah kakek nenek mereka. Jadi adik-adik, kakek dan nenek itu mungkin saja kita sudah tidak memilikinya. Mungkin ada kakek nenek di sekitar kita yang adalah kakek nenek teman-teman kita, atau mungkin orang-orang yang sudah lebih tua dari kita, tetap harus dihormati dan kita kasihi. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang alasan yang kedua yang sudah Lause Kiko jelaskan tadi, adik-adik masih ingat nggak? Jadi alasan yang kedua kita harus menghormati dan mengasihi kakek nenek adalah karena kakek dan nenek adalah orang tua dari papa mama kita. Dengan adanya kakek dan nenek, maka hadirlah kedua orang tua kita. Begitu ya adik-adik. Jadi kakek dan nenek sudah merawat, sudah membesarkan, dan sudah mengasuh kedua orang tua kita. Papa kita yang dulunya juga pernah ada di fase menjadi seorang bayi, seorang anak kecil, seorang remaja, seorang pemuda, sampai sekarang sudah dewasa.
Itu semua berkat papa dan mama dari papa kita, yaitu kakek nenek kita yang dari papa. Begitu juga dengan mama kita, adik-adik. Mama kita dulu juga sempat bayi, dilahirkan oleh mamanya, yaitu nenek kita, dan juga menjadi seorang anak sekolah. Mama kita sekolah, dan mereka kakek nenek kita juga menyekolahkan mama kita, kemudian menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda dewasa. Sekarang pun mereka akhirnya sudah menjadi orang tua kita. Maka dari itu, karena kakek dan nenek, hadirlah kedua orang tua kita. Adik-adik paham ya? Nah, tadi alasan yang ketiga akan Losekiko jelaskan lagi. Adik-adik juga masih ingat ya? Alasan yang ketiga yaitu kenapa kita harus mengasihi kakek dan nenek. Karena kakek dan nenek sudah terlebih dulu mengasihi kita semua. Kita sebagai cucu-cucunya sangat dikasihi oleh kakek dan nenek. Nah, sebagai contoh pengalamannya Losekiko sendiri. Jadi adik-adik, Losekiko itu sayang sekali sama omanya Losekiko. Jadi Losekiko itu manggil neneknya. Jadi nama omanya Losekiko itu Oma Damaris. Oma Damaris itu adalah mamanya Mama Losekiko. Jadi mamanya Losekiko kan namanya Bu Emi. Nah, Mama Emi ini punya mama namanya Oma Damaris. Nah, Oma Damaris itu sayang banget sama Losekiko. Makanya Losekiko juga bisa sayang sama Oma Damaris. Biasanya kan Losekiko tuh panggil Oma Damaris tuh dengan Oma Maris. Nah, jadi dari Losekiko kecil, dari bayi bahkan, Oma Maris itu selalu pulang pergi dari Bali ke Malang untuk menjaga Losekiko. Karena Oma Maris rumahnya di Malang gitu. Jadi Oma Maris itu naik pesawat, kadang juga naik kereta sampai Banyuwangi, terus naik bis ke Bali, terus kadang juga naik bis, kadang naik mobil untuk pergi ke Bali menjaga Losekiko yang masih bayi. Nah, karena kasihnya Oma Maris itu, Losekiko pun sekarang sangat mengasihi Oma Maris. Losekiko memutuskan untuk bersekolah atau kuliahnya di Malang, menemani Oma Maris yang sudah semakin tua. Sekarang pun kalau misalnya nih Losekiko lagi kangen banget sama Oma Maris, karena Oma Maris kan jauh ya dari Bogor, Oma Maris kan tinggalnya di Malang. Losekiko sering video call. Kadang Losekiko video callnya tuh tanyain, misalnya kayak waktu video call terakhir itu Losekiko tanya, Oma udah divaksin untuk virus corona belum, virus COVID-19 gitu. Jadi Losekiko memperhatikan Oma Maris, terus Oma Maris jawab belum. Nah, waktu video call juga kadang Oma Maris yang tanya Losekiko, cucunya Oma kabarnya gimana? Terus udah makan belum? Masak apa hari ini? Pokoknya Oma Maris itu perhatian sekali kepada Losekiko. Kadang mungkin ada Popo ataupun Kungkung yang nanya ke cucunya ketika cucu-cucunya mereka datang berkunjung ke rumah mereka. Halo cucuku sayang, misalnya begitu ya adik-adik, udah makan belum? Kalau misalnya udah makan, tadi makan apa aja? Makan lagi yuk masakannya Popo, ya supaya kamu sehat dan juga bertumbuh sebagai anak yang pintar. Jadi kakek dan nenek kita begitu mengasihi kita sehingga tidak ingin kita kelaparan. Mungkin juga ada opa oma yang sudah tua dan punggungnya suka sakit, tapi mereka suka bela-belain
main sama kita dan mendengarkan semua cerita kita meskipun mereka sedang sakit ataupun sedang ngantuk. Nah, itu adalah bentuk kasih yang mereka berikan karena kakek dan nenek kita mengasihi kita. Nah, maka dari itu adik-adik, kita pun harus mengasihi kakek dan nenek kita. Lose Kiko akan menjelaskan contoh nyatanya supaya adik-adik bisa semakin mengasihi kakek dan nenek kalian. Jadi, contoh yang pertama adalah kalian harus mendoakan kakek dan nenek. Jadi, dalam doa kalian mendoakan kakek nenek untuk tetap sehat, supaya kakek nenek juga tetap bijak, dan kakek nenek pun tetap langgeng sampai maut memisahkan mereka berdua. Begitu ya adik-adik. Jadi kalian bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara, harus mendoakan kakek dan nenek. Nah, yang kedua, misalnya kakek dan nenek kalian memiliki beberapa keadaan lemah tubuh. Misalnya mungkin kakinya sering sakit karena sendi-sendinya sudah mulai agak lemah. Terus habis itu mungkin juga matanya mereka suka buram kalau lagi baca koran, atau mungkin telinga mereka dalam mendengarkan juga agak kurang bisa mendengar dengan baik. Nah, kita sebagai cucu-cucu kakek dan nenek harus tetap perhatian dan sabar menghadapi mereka. Kalau seandainya mereka minta tolong untuk diambilkan makanan, kita ambilin makanan untuk mereka, karena mungkin mereka sudah lelah dalam berjalan. Nah, mungkin kalau seandainya mereka minta untuk dibacakan, misal mereka lagi baca koran, baca buku, kita yang bisa membaca, coba untuk membacakan buat mereka. Kalau misalnya kakek dan nenek kita kurang bisa mendengarkan dengan baik perkataan kita, kita harus berbicara dengan suara yang agak keras, tapi bukan marah ya. Suaranya agak keras dan tetap menghormati kakek dan nenek dalam setiap pembicaraan kita kepada mereka. Nah, itu adalah contoh yang kedua, bentuk dari kasihnya adik-adik untuk kakek dan nenek. Nah, contoh yang terakhir, yang ketiga, tindakan nyatanya yang bisa kita lakukan bagi kakek nenek adalah mendengarkan semua nasihat dan perkataan yang baik yang diberikan oleh kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu mengasihi kita adik-adik. Jadi misalnya kita datang berkunjung ke rumahnya, atau mungkin kita yang jauh, beda kota, beda pulau, pernah video call, teleponan, ataupun yang satu rumah, tinggal satu rumah sama kakek nenek, itu harus mendengarkan nasihat dari mereka. Misalnya, Kiko, kamu itu kalau malam-malam bacanya harus di tempat yang terang, yang ada lampunya. Jangan baca di tempat atau di ruangan yang gelap, nanti matamu rusak. Nah, saat itu Kiko harus melakukan nasihat tersebut karena itu adalah bentuk kasih dari kakek dan nenek. Atau misalnya contoh yang kedua nih, siapa lagi ya? Misalnya Aldi kalau makan harus sampai habis, tidak boleh disisakan ya makanannya, karena makanan itu akan membuat tubuh kamu sehat, kuat, dan juga kamu akan pintar. Begitu ya adik-adik, nasihat-nasihat yang baik yang sudah diberikan kakek nenek harus kita dengarkan dan patuhi. Sekarang adik-adik
sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah Lose Kiko sharingkan, kalian bisa sama-sama mengatakannya dan menceritakannya kepada saudara kalian dan juga kepada orang tua kalian, supaya kalian pun semakin mengerti bagaimana caranya mengasihi kakek dan nenek. Yuk, sekarang kita akan menutup firman Tuhan kita hari ini. Kita akan berdoa dulu, dan setelah berdoa menutup firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama. Nah, adik-adik sudah duduk dengan benar. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lose Kiko berdoa ya. Tuhan Yesus, saya sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya untuk bisa mengasihi kakek dan nenek. Saya mau belajar mendoakan kakek dan nenek supaya kakek dan nenek saya bisa sehat, bisa semakin bijak, dan pernikahan mereka juga harmonis dan langgeng sampai maut memisahkan mereka. Saya juga mau membantu kakek dan nenek ketika mereka butuh bantuan. Saya mau membantu kakek dan nenek jikalau mereka sedang sakit. Dan saya juga mau mengasihi kakek dan nenek dengan mendengarkan setiap nasihat yang mereka berikan untuk saya. Karena saya tahu bahwa kakek dan nenek mengasihi saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kakek dan nenek dari papa maupun kakek dan nenek dari mama. Saya begitu mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke, sekarang kita sudah selesai mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk, kita nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya.
dan mama. Ku cinta papa dan mama, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta kakak dan adik. Ku cinta